Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dapati pembacaan firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Alkitab berkata seperti begini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara sadar kalau untuk menyampaikan bagian ini lumayan, menurut saya lumayan mencekam. Karena sangat keras Tuhan Yesus menyampaikan hal ini bagi murid-murid waktu itu, dan hari ini disampaikan bagi kita. Kalau saudara datang waktu minggu pertama tanggal 5, maka waktu itu saya menyampaikan tentang seruan bertobat yang dilanjutkan, diteruskan, disampaikan oleh Yesus, dan sampai hari ini disampaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka saya masih ada tema dalam tema yang sama, seruan untuk bertobat. Tanggal 5 kemarin saya menyampaikan apa itu bertobat. Bertobat adalah meninggalkan dosa dan berbalik kepada kebenaran. Apa itu bertobat? Bertobat adalah menjauhi pemberontakan dan taat kepada Tuhan. Dan di bagian akhir khotbah saya menyampaikan kenapa kita perlu bertobat. Karena kerajaan sorga sudah dekat. Berbicara kerajaan sorga sudah dekat, bisa jadi orang yang paling tua di sini, misalnya Om Andreas Arthur Bungkang atau Bapak Kombong barangkali, sudah mereka dari kecil sudah disampaikan, dengar baik, kerajaan sorga sudah dekat. Tapi kenapa saya semakin yakin kerajaan sorga sudah dekat? Karena saya belajar. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ulangi kembali. Kalau dunia misi internasional itu bersepakat dalam sebuah konferensi bahwa tahun 2030, ini 2021, tahun 2030 itu Injil sudah didengar oleh semua orang. Maka hari ini dunia misi bekerja segiat-giatnya agar supaya Injil cepat didengar semua orang. Dan saya juga termasuk bagian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa? Karena saya coba mulai dari dunia digital atau dunia internet, Facebook, dan yang lainnya. Maka hari ini istri saya sempat protes, nggak ada yang nonton kalau siaran langsung. Tapi saya bilang siarkan saja, karena pasti orang akan lihat potongan-potongan khotbah yang dikirim lewat WA. Bapak Ibu, kalau saudara lihat di TikTok saya punya akun TikTok, tapi bukan mau goyang-goyang. Tapi yang di akun TikTok saya semua potongan-potongan khotbah yang dimulai dari mimbar ini saya upload ke sana dengan target ketika orang melihat TikTok, wow,
ternyata Yesus diberitakan di sana. Di mana-mana Yesus diberitakan. Bapak Ibu saudara-saudara, Injil sementara mulai giat-giatnya disebarkan di mana-mana. Tahu enggak? Saat-saat ini kalau saudara ikut YouTube, Facebook, begitu banyak orang yang sementara bertobat. Sementara kita orang Kristen semakin tertinggal. Buktinya Bapak Ibu, gereja kita, saya kaget sebenarnya. Waktu diminta data ke majelis pusat, saya ketemu saudara saya, kakak saya, Pak Amos Andreas. Apa katanya? Jemaat GPD Mandonga di luar simpatisan yang belum mendaftar itu 415 orang. Yang ibadah berapa coba? Yang ibadah paling tinggi kemarin 140-an mendekati 50. Itu ibadah pertama. Ibadah kedua 120-an. Berarti baru 270-an. Setengahnya belum ibadah. Setengahnya jauh dari Tuhan. Setengahnya orang Kristen tapi tidak bertobat. Setengahnya setiap hari Minggu mereka di mana? Bersyukur kalau mereka ibadah online. Tapi ternyata tidak. Ketika saya belajar, saya dapati dari salah satu gereja, tapi bukan gereja Kristen, tapi disebut gereja setan atau satanic church. Ketika saya coba belajar ikuti, kalau saudara mau lihat ini, coba klik YouTube-nya Deddy Corbuzier atau lebih tepatnya Mongol Stress. Maka semua akan muncul. Kenapa? Karena Mongol adalah salah satu jenderal, pernah jadi jenderal gereja setan untuk Indonesia. Targetnya kenapa? Targetnya apa? Targetnya mempercepat kedatangan antikris. So, saat ini 2021 target gereja misi 2030 berarti tinggal 9 tahun lagi. Tapi dengar baik, bukan pasti 2030. Karena Tuhan bilang bahwa karena orang-orang percaya, karena Anda dan saya, maka waktu itu dipersingkat. Saya coba cari tahu, teman-teman saya punya judul-judul khotbah untuk minggu ini. Hampir 90%, dengar baik, hampir 90% itu berbicara persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oh, berarti kita sementara saat ini perlu mempersiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan. Kalau seandainya 2030, puji Tuhan. Kalau seandainya di bawah 2030, seandainya besok, seandainya lusa, seandainya tahun depan, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita sudah siap? Maka kalau belum siap hari ini, satu kuncinya, ayo bertobat. Ayo bertobat. Tinggalkan dosa-dosamu. Ayo bertobat. Tinggalkan pemberontakanmu dan taat kepada Tuhan. Ayo tinggalkan hal-hal yang berbau kenajisan dan dekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya inilah yang dapat membuat kita ditarik. Ketika Tuhan datang sebelum antikris berkuasa 3,5 tahun. Menurut ajaran GPDI, gereja Tuhan disingkirkan. Gereja Tuhan disingkirkan, hanya orang-orang yang sudah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan karena dia bertobat. Tetapi yang tidak bertobat, dia akan masuk dalam aniaya antikris. Dan itu lumayan sakit, Bapak Ibu. Dalam kondisi itu, datang di bawah pohon, di bawah pohon tarambisi, sengsong tindis saya, sudah putus leher, tidak mati-mati. Itu yang sakit. Kita tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Kita mau lari ke mana terdeteksi. Kita tidak bisa akan lari.
Saya punya HP beberapa waktu lalu, ada seorang teman datang ke gereja dan bilang begini, tolong miss call saya Pak. Saya miss call, saya tidak pernah kenal orang ini, belum pernah baku telepon. Saya miss call, akhirnya dia keluar, pendeta Pantai Costa. Saya bilang, nah tahu Pak. Dia bilang, oh iya saya tahu Pak. Kenapa? Pakai aplikasi Truecaller. Kalau Anda boleh pakai ini, apalagi pengusaha-pengusaha yang berusaha pakai Truecaller. Kenapa? Ketika kita ditelepon, itu keluar, muncul penipu. Ada juga ketahuan penipu ini. Ketahuan, oh pendeta. Waktu kemarin Pak Pendeta Darman telepon saya pakai Truecaller, nomornya tidak ada, muncul Pendeta Darman T. Ketahuan ternyata. Jadi sebenarnya ini aplikasi-aplikasi ini akan membuat kita tidak bisa lari kemana-mana. Apabila kita masuk dalam aniaya antikris, kita tidak bisa buat apa-apa. Dan dengar baik, hanya dengan bertobat supaya kita disingkirkan, itu jalan terbaik buat Anda. Bapak Ibu saudara-saudara. Dan pagi hari ini, dari Matius 11 ayat 20 sampai 24, Tuhan Yesus mengecam 3 kota. Pertama, Korasim. Yang kedua, Betsaida. Yang ketiga, Kapernaum. Bapak Ibu saudara-saudara, Korasim, Betsaida, dan Kapernaum adalah 3 kota yang terletak di pinggiran Danau Galilea atau Danau Genesaret, di mana Yesus juga punya tempat tinggal di Kapernaum. Sebagian besar murid-murid itu dari daerah Betsaida, Korasim, dan Kapernaum. Dan catatan-catatan Alkitab mencatat bahwa di 3 kota ini, Korasim, Betsaida, dan Kapernaum, adalah kota yang paling banyak Tuhan buat mujizat. Sekali lagi, 3 kota ini, baik Betsaida, Korasim, dan Kapernaum, itu kota di mana paling banyak Tuhan buat mujizat. Tetapi mereka tidak bertobat. Akhirnya mereka dibandingkan dengan 3 kota lainnya, Tirus dan Sidon. Kota Tirus dan Sidon adalah 2 kota pelabuhan di daerah Finisia. Kota pelabuhan yang sangat ramai di daerah Finisia. Kedua kota ini tidak pernah diinjili sampai zaman Yesus. Tidak ada orang Yahudi di situ. Paulus tidak pernah ke situ dan lain sebagainya. Sehingga mereka dianggap orang kafir yang tidak bertobat. Selanjutnya, kota Sodom. Kota Sodom adalah salah satu kota dari 2 kota, Sodom dan Gomora, yang dihukum Tuhan ketika ada Lot di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena di kota Sodom dan Gomora kejahatan semakin meningkat. Kejahatan yang paling dibenci oleh Tuhan pada zaman Sodom adalah perkawinan sejenis. Laki-laki pakai laki-laki, perempuan pakai perempuan. Dan bukankah kondisi zaman dulu hari ini ada? Tahun lalu itu salah satu petinju Filipina. Siapa ini? Manny Pacquiao. Filipina, Thailand. Filipina. Dia punya sponsor hilang setengah. Kenapa? Karena dia salah satu anggota dewan yang tidak setuju dengan perkawinan sejenis di Filipina. Sebuah informasi yang saya dapat dari teman saya yang saya anggap orang pintar lah. Saya berteman, dia cerita, tahu enggak?
orang Kristen salah satunya penghalang perkawinan sejenis di dunia ini. Satu-satunya orang organisasi gereja atau organisasi yang tidak setuju dengan perkawinan sejenis. Kalau seandainya tidak ada orang Kristen, sudah, maka tahu enggak, target mereka menghancurkan orang Kristen. Karena menghalangi visi misi perkawinan sejenis. Ini menuju ke tadi, antikris akan muncul. Korazim, Betsaida, Kapernaum, mereka mengalami mujizat demi mujizat. Penyakit disembuhkan, segala macam diadakan bagi mereka. Tapi dengar baik, mereka tidak bertobat. Bukankah ini gambaran dari kita orang Kristen? Bukankah ini gambaran dari kita yang disebut anak-anak Tuhan? Ketika ditanya, kau apa? Saya Kristen. Siapa kau? Anak Tuhan. Malah main bola saja pernah GPD Mendonga main dalam Getsemani Cup. Ada 2 teman yang dari seberang ikut main. Tapi Didis GPD Mendonga sudah mau menuju ke tahap-tahap selanjutnya. Ketahuan katanya bukan anak Tuhan. Ketahuan 2 bukan anak Tuhan katanya. Tapi mana pertobatan kita? Mana pertobatannya? Tuhan tunggu pertobatan kita. Tuhan mau lihat pertobatan kita. Jangan sampai kita lebih disayang dari siapapun juga, tapi ternyata kita parakan lebih dari orang lain. Kita lebih jahat dari orang lain. Maka dicatat Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat orang-orang yang di Korazim, Betsaida dan Kapernaum lebih jahat lagi dari Tirus, Sidon dan Sodom. Kenapa? Karena tidak ada pertobatan di situ. Akibatnya yang pertama, baca ayat 22 dan 24. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ayat 24. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Pak, Bu, jangan sampai kita dapat sebuah kondisi seperti yang disampaikan oleh Yesus. Ketika itu Abraham ada di sorga bersama orang miskin yang tidak ada dayanya di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya yang menghina orang miskin itu ada di neraka. Dan dia bilang, Bapak Abraham, tolong saya. Saya di sini haus sekali. Tolong kasih saya air. Dia bilang tidak bisa lagi karena kita dibatasi. Kalau begitu tolong kasih suruh dia yang orang miskin itu turun ke bumi. Masih ada saudara-saudaraku yang belum bertobat. Tapi Abraham bilang, di bumi ada pendeta-pendeta, di bumi ada nabi, di bumi ada majelis gereja, di bumi ada pelayan altar, di bumi ada orang-orang percaya di sana. Biar mereka yang sampaikan. Bukankah seringkali kita disampaikan bertobat, 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 tetapi kita tidak mau dengar. Ketika berbicara, maka dia bilang, hei pendeta itu kasar. Hei pendeta itu tembak lagi kita dari mimbar. Ketika ditegur, dia bilang, anak kecil kemarin mau tahu apa kau. Seringkali kita sombong dengan kondisi kita. Dengar baik, ketika masa penghakiman, apabila saat ini kita sudah mengecap kasih karunia Tuhan, tetapi tidak bertobat, maka tanggungan kita lebih dari mereka yang tidak mengenal Yesus.
lebih dari mereka yang tidak dengar firman Tuhan. Kita yang sudah dengar firman Tuhan, mari pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya tidak akan lama-lama. Yang kedua, apa akibat kita tidak bertobat? Ayatnya yang ke-23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Yang kedua, pertama, tanggungan kita lebih dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lebih dari orang-orang yang belum mendengar firman Tuhan. Dan yang kedua, kita bukan diangkat naik, tapi kita seperti semakin akan diturunkan. Sekali lagi, kita tidak akan semakin naik, tapi kita akan menurun. Sekarang mungkin dengan ketidakbertobatanmu, sepertinya engkau semakin naik, malah semakin enak. Anda bertobat ji saya, nah semua butuh ada ji. Semua ada, tidak perlu bertobat, tidak perlu ke gereja. Untuk apa? Buang-buang uang ke gereja. Apalagi dia ngomong seperti ini, butuh uang, semua butuh uang, begini. Untuk apa? Lebih bagus disimpan untuk saya. Hidup saya, makan minum saya, semua untuk saya. Seperti engkau naik. Tapi dengar baik. Tuhan bilang orang yang tidak bertobat akan semakin turun ke dunia orang mati. Bukan semakin naik. Saya belajar, dan ketika saya belajar, saya pahami bagian ini seperti yang disampaikan dalam Matius pasal 24 ayat 40 dan 3. 40 sampai 42. Ayat terakhir, Matius 24 40 sampai 42. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sementara memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Orang yang bertobat akan diangkat, dan yang tidak bertobat ditinggalkan. Coba membayangkan sedikit saja. Dennis dulu. Dia suami istri, 2 anak sekarang. Dan misalnya ketika mereka tidur malam, dia bangun pagi, istrinya, 2 anaknya sudah tidak ada. Kira-kira perasaan bagaimana saudaraku? Kaget, bingung, menjerit, menangis, teriak-teriak, mana Selin, mana Selin, mana Yuni, mana anak saya, tidak ada mereka lagi. Coba bayangkan, engkau sementara ada di tempat pekerjaan. Pekerjaan apapun juga yang Anda lakukan. Sementara kerja. Ternyata karyawanmu hilang. Ternyata bosmu menghilang. Dan tinggal pakaiannya, apa yang jadi dengan Anda? Mungkin Anda teriak, Tuhan tolong saya. Tapi tidak ada lagi gunanya. Karena masa itu sudah berlaku. Saya ingin teriakan bagi saudara hari ini, sebelum masa itu ada, ayo kita bertobat. Sama-sama kita bertobat. Saya punya kelemahan, Anda punya kelemahan. Mari kita saling mendukung. Saya anak saudara, saya saudara-saudara. Kita bersaudara, kita berteman. Ayo, media ada. Kita saling mengingatkan, ayo kita saling mengingatkan. Agar supaya saatnya nanti jemaat GPI Mandonga tidak ada satupun juga yang ketinggalan. Tapi sama-sama
diangkat oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Zaman sekarang berjagalah.